Bosku jadi suamiku. Bab 099. Kalian apa kabar? Tanya Kyle yang tak pernah berubah ekspresinya. Bahkan semakin tubuh besar, Kyle semakin terlihat lebih cuek, namun ketampanan dan kecerdasannya menjadi nilai plus. Ain, Ara dan Abrar malah menarik tangan Kyle untuk bermain. Hehehe, ayo pelukan sama Aurel saja, ucap Aurel memeluk Cici dan Caca. Jadilah ketiga sahabat itu saling berpelukan. Ayo duduk, biarin Kyle jagain Ara dan Abrar, mereka pasti tidak akan nangis, ucap Aurel mengajak Caca dan Cici untuk duduk. Aurel tahu tidak, hari ini aku dan Cici dapat hadiah loh, ucap Caca. Hadiah apa? Tanya Aurel penasaran. Tada! Keduanya kompak memperlihatkan sebuah jepitan rambut dengan model dan warna yang sama. Wah, cantiknya. Kalian dapat hadiahnya dari siapa? Tanya Aurel. Kyle, Cici dan Caca kompak menunjuk ke arah Kyle yang sudah menemani Ara dan Abrar bermain di karpet. Wajah Aurel langsung cemberut karena hanya dia teman Kyle yang tidak diberikan hadiah. Padahal Aurel juga ingin diberikan hadiah jepit rambut seperti Cici dan Caca. Amar tadi harus ke ruang kerjanya karena ada telepon penting, apalagi sekarang Amar harus bekerja sendiri karena Stephen yang sedang merawat istri dan anaknya yang baru lahir. Itulah sebabnya walaupun hari libur, Amar akan tetap bekerja. Uncel mana? Tanya Cici. Tidak tahu, mungkin sedang bekerja, ucap Aurel tetap dengan wajah lesunya. Ara tiba-tiba berlari dan memeluk kaki Aurel. Adik Ara kenapa? Mau minum susu? Tanya Aurel. Ara tidak menjawab namun tetap menyembunyikan wajahnya di kaki Aurel. Tunggu sebentar, kakak Aurel panggil ayah dulu, adik Ara di sini sama kakak Cici dan Caca dulu, bujuk Aurel, namun Ara tetap tidak mau dan tetap pada posisi yang sama. Kyle berjalan dengan menggandeng tangan Abrar. Entah kenapa anak bungsu Amar sangat dekat dengan Kyle, padahal Kyle mukanya aja datar dan minim ekspresi. Adik Ara kenapa? Tanya Aurel. Tidak tahu, tadi Kyle hanya menunjukkan jepit rambut yang akan Kyle berikan Aurel, ucap Kyle menunjukkan jepit rambut yang berwarna pink. Jika Caca dan Cici mendapatkan warna biru dan itu pun mereka hanya dapat satu, berbeda dengan Aurel yang diberikan jepit rambut berwarna pink dan jumlahnya sepasang. Terima kasih Kyle, ucap Aurel mengambil jepit rambut yang disodorkan Kyle. Aurel memakainya satu lalu satu lagi dipakaikan di rambut Ara yang tidak terlalu panjang. Lihatlah, adik Ara sangat cantik pakai jepit rambut, benarkan Kak Cici, Kak Caca? Tanya Aurel. Iya benar, adik Ara sangat cantik, ucap semua orang. Abrar yang masih digandeng oleh Kyle modongak dan melihat ke arah Kyle. 9. Adik Abrar kan cowok jadi tidak pakai jepit rambut, lihat kakak Kyle juga tidak pakai jepit rambut, ucap Kyle. Ara perlahan-lahan memperlihatkan wajahnya dan tersenyum, ternyata Ara sedih karena tidak diberi jepit rambut oleh Kyle. Untung saja Aurel sangat pengertian kepada adiknya. Amar datang membawa 2 botol susu. Maaf sayang, kalian pasti sudah haus, ayo minum dulu susunya, ucap Amar. Bibi juga datang membawa aneka makanan dan cemilan untuk Aurel dan teman-temannya. Amar duduk di atas karpet, Ara dan Abrar yang sudah mengerti, berjalan ke arah ayah mereka. Keduanya berbaring dengan berbantalkan paha Amar, lalu keduanya menikmati susu yang sudah disiapkan oleh Amar. Assalamualaikum, ucap Arsyad dan Nisa. Waalaikumsalam. Kak Nisa, bagaimana jalan-jalannya, seru? Tanya Aurel. Tidak seru, adik Nisam baru di jalan sudah tidur jadi kami balik lagi, ucap Nisa. Tapi, adik Nisamnya sekarang bangun, ucap Aurel. Ia masuk gerbang tadi bangun lagi, ucap Nisa. Halo Kak Nisa, ucap Cici dan Caca. Halo Cici, Caca, untung kakak pulang jadi bisa main sama kalian aja, ucap Nisa.
Arsyad sudah menurunkan Nisam yang sudah lari ke sana kemari dan bermain sendiri. Bahkan Nisam mendekati Ara dan Abrar dan memberikan mainan. Ara dan Abrar minum susu dulu, terus main sama Kak Nisam, ucap Amar. Kail berjalan mendekat ke arah Nisam. Ayo main sama Kak Kail dulu, ucap Kail mengajak Nisam. Nih bocah kaku dan dingin tapi anak-anak malah suka sama dia bukannya takut, monolog Amar. Abrar melepas dot yang isinya sudah habis lalu bangun dan berjalan ke arah Kail dan Nisam. Tak berselang lama susu Ara juga habis. Ara terlihat kesusahan untuk bangun dari tidurnya. Hahaha kenapa sayang? Keberatan berat badan. Awas nanti menenggelinding, ucap Amar membantu Ara untuk bangun. Di kediaman Aris dipenuhi dengan suara anak-anak, rasanya Amar dan Arsyad sangat senang melihat pemandangan tersebut. Sementara di rumah sakit, Stephen sedang menggendong baby Bella. Anak baba mau apa? Mau minum susu? Mau main? Tanya Stephen terus mengajak baby Bella yang sedang terbangun. Mau minta mobil baba? Tentu saja bukan baby Bella yang menjawab melainkan Opa Danish. Bu Besan istirahat saja dulu di ranjang kasihan baru subuh tadi sampai belum tidur juga, ucap Oma Rieta. Tidak apa-apa Bu, di sepanjang perjalanan kami tidur kok, ucap Bu Indah, ibu dari Stephen. Zahra, Amira apa anak-anak kalian tidak nangis jika ditinggal terlalu lama? Tanya Oma Santika. 10. Insya Allah tidak Ma, Zahra juga sudah menitip pesan ke Mas Amar jika Ara dan Abrar nangis langsung telepon aja, tapi sampai sekarang Mas Amar belum mengabari juga, ucap Zahra. Pasti anak-anak anteng karena ada kakak-kakaknya, ucap Opa Aris. Steph, besok Arsela dan baby Bella sudah bisa pulangkan? Tanya Oma Rieta. Iya Mom, kata dokter kondisi Arsela juga sudah stabil, baby Bella juga baik-baik saja, ucap Stephen. Arsela kini tertidur pulas setelah memberikan ASI untuk putri kecilnya. Stephen meletakkan baby Bella yang kembali tertidur ke dalam box bayi. Tidur yang nyenyak anak baba, besok kita sudah bisa pulang. Di rumah sangat ramai karena ada kakak-kakaknya Bella yang akan menyambut kepulangan Bella ke rumah, ucap Stephen mencium kening Bella. Zahra, Amira ayo kita pulang. Kak Rieta, Mbak Indah saya pulang dulu nanti malam insya Allah saya datang lagi, ucap Oma Santika. Opa Aris juga berpamitan dengan Opa Danish, Stephen, dan Pak Bram ayah dari Stephen. Mereka kembali ke kediaman Aris bersama-sama setelah Zahra dan Amira juga pamit. Kok aneh banget ya Mbak? Mas Amar tidak menghubungi Zahra, Kak Arsyad juga tidak menghubungi Mbak, ucap Zahra. Iya, padahal Nisam itu jika ditinggal lama pasti akan nangis, ucap Zahra. Keduanya sedang mengobrol di dalam mobil menuju kediaman Aris. Saat mobil memasuki gerbang rumah, Zahra melihat dua mobil yang sangat familiar karena mobil itu yang sering mengantar jemput teman-teman Aurel. Sepertinya Kail, Cici dan Caca ada di dalam, ucap Zahra. Keempatnya menuruni mobil, mereka bisa mendengar suara gelak tawa dari dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra, Amira, Oma Santika dan Opa Aris ikut tertawa melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Bagaimana tidak, yang seharusnya Amar dan Arsyad mengawasi dan menidurkan anak-anak malah sekarang keduanya tertidur pulas bahkan Nisam mengusap kepala Arsyad. Ara menepuk tangan Amar sedangkan Abrar juga mengusap kepala Amar seperti yang dilakukan Nisam. Aurel, Nisa, Cici dan Caca serta Kail hanya melihat dan menertawakan tingkah adiknya. Oma Santika mengabadikan momen dan pastinya sebentar lagi videonya akan masuk ke dalam grup keluarga. Dan dapat dipastikan akan sangat ramai diperbincangkan karena dua ayah yang sedang dinina-bobokkan oleh anak-anaknya. 11. Semua orang sedang berkumpul di kediaman baru Danish yang rumahnya berada persis di sebelah kediaman Aris. Mereka sedang menunggu kedatangan baby Bella yang akan pulang dari rumah sakit.
Arsyad dan keluarganya juga masih di Jakarta karena kemarin batal ke Bandung karena Nisa yang merengek minta agar menunggu sampai baby Bella sampai di kediaman Danish. Jadilah Amira harus meminta izin kepada guru Nisa, dan Arsyad harus mengalihkan semua pekerjaannya kepada asisten kepercayaannya. Karena bagi Arsyad di atas segalanya keluargalah yang lebih utama. Sayang, siapa sih yang menyabarin video aku dan Mas Arsyad sedang tidur kemarin di grup keluarga? Tanya Amar yang sedang bergelayut manja kepada Zahra. Astagfirullah Mas, malu tuh sama yang lain kok kamu jadi gini sih? Tanya Zahra. Biarin aja, di sini kan cuma ada Mama, Papa, Kak Arsyad, Kak Amira dan anak-anak, ucap Amar. Sayang, kamu tahu nggak aku tuh kesusahan kalau harus kerja di kantor sendirian, tapi kasihan juga Stephen kalau harus masuk kerja lebih cepat. Apalagi Arsela sesuai dengan kesepakatan dia akan berhenti bekerja setelah punya anak. Kan ribet banget sayang harus cari sekretaris baru lagi, ucap Amar. Kini posisinya Amar sudah berbaring dengan berbantalkan paha Zahra. Dengan penuh cinta Zahra mengusap rambut suaminya. Sabar Mas, aku juga nggak bisa bantu kamu di kantor, tahu sendiri kalau Ara dan Abrar masih kecil dan tidak mau ditinggal bersama pelayan, ucap dua Ahra. Bisa kok, mulai besok kamu dan anak-anak akan ikut ke kantor terus Kakak Aurel jika pulang sekolah pulangnya ke kantor juga, ucap Amar. Mana bisa Mas? Kamu tidak akan fokus bekerja nanti kalau ada anak-anak di kantor, ucap Zahra. Nggak akan sayang, aku tuh malah akan sangat bersemangat untuk bekerja jika melihat kalian, rasanya sangat sepi jika tidak Stephen di kantor, ucap Amar. Baiklah, nanti aku coba omongin sama Kakak Aurel dulu, ucap Zahra. Aurel yang saat pulang dari sekolah dijemput oleh Amar, sedang asyik bermain dengan Nisa dan adik-adiknya hingga tidak sadar jika Amar sudah berani bermesraan dengan Umi cantiknya di belakang mereka. Adik-adik serang, ada monster jahat sedang mengganggu Umi kita, ucap Aurel setelah melihat apa yang dilakukan oleh Amar dan Zahra. Ara dan Abrar bahkan Nisam berlari ke arah Amar yang masih bermanja-manja dengan Zahra. Ketiganya langsung duduk di atas tubuh Amar. Hahaha, lihat ayah diserang tidak adik, ucap Aurel tertawa. Ampun, kalian jangan pukulin ayah dong, ucap Amar pura-pura merasa kesakitan padahal kekuatan mereka bertiga juga seperti kapas tidak ada sakit-sakitnya. Adik-adik ayo turun dari tubuh ayah, kasihan jika nanti sakit tidak bisa kerja terus kita tidak bisa beli mainan yang banyak, ucap Aurel membantu Ara terlebih dulu turun lalu Abrar dan terakhir Nisam. Kap. Sayang ayah, ucap Aurel mencium pipi Amar. 12. Ara dan Abrar juga ikut mencium pipi Amar, keduanya juga malah menempelkan air liur di pipi Amar. Kalian ini mencium atau ngejilat sih, kok pipi ayah sampai basah, ucap Amar membaringkan Ara dan Abrar kemudian menggelitiki keduanya. Nisa dan Nisam sudah berlari ke arah Arsyad dan meminta ayahnya mereka untuk memangku keduanya. Nisa dan Nisam tidak ingin kalah dari Triple A. Mas sudah kasihan mereka, ucap Zahra dan Amar menghentikan aksinya. Umi kesayangan Kakak Aurel dan adik-adik, ucap Aurel lalu memeluk Zahra. Abrar berdiri diikuti Ara yang juga ingin bangun namun kesusahan. Sini ayah bantu, ucap Amar membantu Ara bangun. Triple A beralih memeluk Zahra dengan sayang. Nen, di saat momen bahagia Ara yang memang banyak makan malah minta susu. Sepertinya ada yang haus setelah main, ucap Zahra. Zahra mengambil 2 botol susu yang sudah diisi dengan ASI. Zahra sangat bersyukur karena sampai usia Ara dan Abrar lebih dari 1 tahun, ASI miliknya melimpah ruah. Ini sayang, minum susunya, ucap Zahra. Ara dan Abrar masing-masing mengambil 1 botol susu dan menikmati isinya. Ara dan Abrar seperti biasanya jika ada Amar keduanya akan berbaring di paha Amar. Menikmati susu mereka sambil memainkan kaki. Minum susu yang banyak agar bisa besar seperti Kakak Aurel yang cantik ini, ucap Aurel mengusap kepala kedua adiknya.
Aurel berada di pangkuan Uminya. Dengan telaten Zahra memperbaiki ikat rambut Aurel yang kendor karena bermain tadi. "Bagaimana sekolahnya hari ini sayang?" tanya Zahra. "Seru Umi, tadi kami lomba menyanyi terus kakak Aurel memang dan dapat bintang. Tapi Kailnya lucu Umi, Kail disuruh menyanyi tapi tidak mau goyang terus suaranya terdengar seperti orang bicara aja tidak ada nadanya," ucap Aurel. "Hahaha duh tidak kebayang, gimana sih kaku bernyanyi di depan kelas," ucap Amar tertawa. "Palingan seperti kamu dulu Mar, saat disuruh nyanyi di depan kelas," ucap Arsyad. "Kalian mau lihat tidak saat Amar Mama ikutin lomba menyanyi? Videonya masih ada loh sampai sekarang," ucap Oma Santika. "Nggak mungkin masih ada Ma, bukannya dulu Amar sudah menghapusnya," ucap Amar. Amar tidak percaya Pak. "Tolong diputarin videonya supaya anak-anaknya lihat," ucap Oma Santika kepada Opa Aris. "Woki." Opa Aris mengotak-atik telepon miliknya. Setelah menemukan videonya, Opa Aris memutar video tersebut dan memperlihatkannya kepada semua orang. Satu respon yang sama yaitu, "Hahaha," semua orang tertawa bahkan Nisam, Ara dan Abrar juga ikutan tertawa melihat semua orang tertawa. 13. Cara ayah bernyanyi mirip Kail di sekolah tadi, ucap Aurel. "Sayang," rengek Amar memeluk Zahra karena malu. "Nggak apa-apa Mas, bagus kok cuma menukanya aja yang terlihat kaku. Lagunya bahagia tapi ekspresinya tidak mencerminkan kebahagiaan," ucap Zahra terkekeh. "Mama dan Papa tuh masih punya aja videonya," kesal Amar. Duh kok Amar jadi mirip Arayah kalau lagi ngabek karena tidak diberi susu," ucap Oma Santika. "Besok Aurel akan bilang ke Kail jika punya teman yaitu ayah yang wajahnya sama jika diminta bernyanyi di depan teman-teman," ucap Aurel. "Jangan bilang apa-apa ke Kail, ayah kan jago nyanyi. Bukannya kalian yang jadi saksinya ayah bisa bernyanyi waktu di restoran saat acara 7 bulanan Twins," ucap Amar tidak ingin disamakan dengan Kail. "Kail juga kalau nyanyi di depan Aurel bagus kok ayah." Aurel malah terus membela Kail di hadapan Amar. Hingga suara deru mobil terdengar. "Sepertinya Bella sudah datang," ucap Oma Santika. Aurel dan Nisa langsung berlari menuju ke pintu utama diikuti oleh Nisam, Ara dan Abrar yang juga malah ikut berlari. "Sayang, tungguin adiknya," panggil Zahra. Aurel dan Nisa berhenti untuk menunggu Ara dan Abrar dan Nisam. "Kalian jangan lari nanti jatuh, kalau kakak Nisa dan kak Aurel itu sudah besar tidak akan nangis jika jatuh," ucap Aurel kepada adiknya. Keduanya menuntun adik-adik mereka. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ye adik Bella pulang, lihat kami sudah buat kejutan tapi tadi bunganya dihambur-hamburkan sama adik-adik tapi tidak apa-apa kan adik Bella masih terlihat cantik kok dekorasinya," ucap Aurel. "Bubu, bagaimana sudah sehat?" tanya Nisa. "Iya, Bubu sudah sehat." "Duh, jadi lucu begini kalian manggil Aunty dengan panggilan Bubu juga," ucap Arsela. "Ayo Baba ajak bubunya duduk," ucap Aurel. "Ayo nenek bawa adik Bella masuk kami mau melihatnya," ucap Aurel mendongak ke arah Bu Indah yang sedang menggendong baby Bella. "Baiklah ayo sini," ajak Bu Indah. Kelimanya langsung mengekor mengikuti Bu Indah. "Sini, Bu biar saya yang gendong," ucap Zahra dan Bu Indah langsung memindahkan baby Bella ke gendongannya Zahra. "Masya Allah, baby Bella cantik," ucap Zahra lalu duduk di dekat Amar. Oik. 14. Baby Bella tiba-tiba menangis. "Ada apa sayang? Kok nangis sih?" ucap Zahra dengan lembut. "Bella rindu dengan ayahnya Umi," ucap Amar. "Sini nak, sama ayah aja. Kenapa mau minta apa dari ayah?" "Nanti ayah kasih," tanya Amar menggendong baby Bella. "Ayah?" Baby Bella langsung diam, ucap Aurel melihat Bella yang tidak menangis lagi. "Tentu saja,
Adik Bella itu lebih sayang ayah Amar daripada Baba Stephen, benar kan nak? Tanya Amar melihat ke arah Stephen yang duduk di dekat Arcella. Lihat, adik Bella tersenyum, ucap Nisa heboh. Jadi lupa ngenalin, adik Nisam kenalin ini adik Bella ini adik Ara dan yang ini adik Abrar, ucap Aurel. Abrar mengangkat tangannya, karena takut nanti baby Bella dipukul apalagi ketiganya belum paham. Zahra langsung memegang tangan Abrar lalu didekatkan dengan pelan ke tangan Bella. Di luar dugaan Abrar ternyata mencium tangan Bella. Ternyata Abrar mau salim sama adik Bella Umi, ucap Amar. Ara yang melihat ke arah Stephen tapi saat Stephen melihat ke arah-arahnya, Ara menunduk. Sepertinya ada yang rindu tapi geng sini. Adik Ara mana ya kok tidak kelihatan padahal Baba Stephen sudah sangat rindu, ucap Stephen berbicara dan melihat ke arah Ara yang mencuri-curi pandang. Ara ternyata di sana, ayo sini Baba rindu, ucap Stephen merentangkan tangannya. Ara sangat menggemaskan, dia langsung berlari ke arah Stephen dengan senyumannya. Rindu Ara, ucap Stephen memeluk Ara. Tidak ingin ketinggalan Abrar dan Nisam malah ikut berlari ke arah Stephen. Ketiganya juga minta untuk dipangku oleh Stephen. Adik Bella lihat, Baba gendongannya kakak Nisam, Ara dan Abrar aja, soalnya adik Bella sudah nempel ke ayah Amar sih, ucap Stephen. Tidak apa-apa Baba, Bella mau kuras harta ayah dulu sebelum kembali ke Baba, ucap Arcella menirukan suara anak kecil. Semua orang tertawa mendengar ucapan dari Arcella. Sayang, kalau mau minta uang itu sama ayah Arsyad, dia punya banyak uang loh, ucap Amar kepada Baby. Bella. Sini Mar, izinin abang gendong keponakan abang juga dong jangan kamu aja terus, ucap Arsyad. Baru juga beberapa menit Baby Bella di pangkuan Arsyad, tiba-tiba Bella buang air. Ya ampun diompolin, ucap Arsyad. Semua orang kembali tertawa, ternyata Bella lebih dulu memberikan hadiah kepada unclenya. Ara dan Abrar sudah nempel kepada Stephen bahkan ketiganya sudah tertidur di pangkuan Stephen dengan saling tindih-tindihan. Amira dan Zahra membawa anak-anak mereka ke dalam kamar di kediaman Danish. Amar juga telah pamit untuk kembali ke kantor. Duo bocil yang super aktif juga sudah tidur siang. Jadilah kediaman Danish kembali sepi dan pastinya akan kembali riuh jika keenam bocah sudah bangun. 15. Keluarga Arsyad harus kembali ke Bandung karena tidak bisa tinggal terlalu lama. Selain karena harus mengerjakan pekerjaan kantornya, Nisa juga harus sekolah. Saat keluarga Arsyad akan pergi maka pastinya akan ada drama yang panjang karena Nisa, Aurel, Nisam, Ara dan Abrar yang tidak ingin berpisah. Untung saja Bella masih kecil jadi belum bisa bergabung dalam drama para bocil. Hiks. Aurel tidak ikhlas kalau kakak Nisa pulang hari ini, padahal kan kak Nisa baru 3 hari di Jakarta, ucap Aurel menangis memeluk Nisa. Hiks kakak Nisa juga tidak mau pulang maunya di sini sama adik-adik tapi kak Nisa harus sekolah terus ayah juga harus kerja kalau tidak kerja nanti Nisa dan Nisam tidak bisa jajan karena ayah tidak punya uang, ucap Nisa. Keduanya sudah seperti akan berpisah lama, padahal Arsyad dan keluarganya akan datang saat acara tasyakuran akikah Baby Bella, dan acaranya pun juga akan berlangsung minggu depan. Nanti bilang bu guru kak Nisa biar bisa libur lama-lama, ucap Aurel. Nanti kalau kakak Nisa lama liburnya terus tidak pintar dan tidak bisa ngajarin adik gimana? Tanya Nisa. Nanti belajar sama Baba Steph aja, Baba biar jadi guru Aurel dan kakak Nisa, ucap Aurel memberikan solusi. Hiks tidak mau pisah, ucap Nisa. Hiks Aurel juga tidak mau pisah, ucap Aurel. Jika Nisa dan Aurel sedang menangis sambil berpelukan, Ara dan Abrar sedang ditenangkan oleh Zahra dan Oma Santika sedangkan Nisam ditenangkan oleh Amira. Ketiganya juga menangis entah karena tidak ingin berpisah atau mereka bertiga hanya ikut-ikutan karena melihat kakak-kakaknya menangis. Sayang anak Umi yang soleh dan solehah jangan nangis, ayo kita telepon ayah, ucap Zahra membujuk Ara dan
Abrar. Astagfirullahalazim nak, nanti kepala kalian sakit loh kalau nangis terus. Kap-kap anak ibu yang pintar, ucap Zahra. Perlahan tangis Nisam tak terdengar lagi, ternyata Nisam sudah tertidur. Adik kakak Aurel nangis, ucap Aurel baru sadar jika kedua adiknya sejak tadi menangis, ucap Aurel lalu mengurai pelukannya. Nanti sampai Bandung, telepon Aurel ya kakak Nisa, ucap Aurel. Iya, nanti kakak telepon, ucap Nisa. Aurel berlari mendekati Ara dan Abrar lalu memegang kaki keduanya yang sedang digendong. Adik Ara, adik Abrar jangan nangis, lihat kakak Aurel sudah tidak nangis lagi. Kalau Kak Nisa dan Nisam sudah pulang kita main bertiga saja, ucap Aurel. Zahra dan Oma Santika duduk, Aurel membawa Ara dan Abrar ke dalam pelukannya. Mau bobo? Tanya Aurel. Ara dan Abrar sudah berhenti menangis tapi masih terdengar suara isakan. 16. Nanti kita main di kamar adik Bella, ucap Aurel. Loh, kalian belum berangkat? Tanya Oma Rieta. Iya ma, harus hadapin drama bocil dulu, jawab Arsyad. Mama pikir kalian sudah berangkat, ini keburu sore loh, kasihan anak-anak kamu, ucap Oma Rieta. Arsyad dan Amira memang sudah pamit kepada Oma Rieta yang sedang beristirahat di kamarnya. Namun saat meninggalkan rumah malah anak-anak yang menangis karena tidak ingin pisah.